Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Apakah sudah tes? Mudah-mudahan lulus passing grade dan lulus menjadi P3K. Baik, kita selalu untuk belajar, kita pergunakan waktu untuk berdoa. Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut Allah membantu kita dan Allah memberikan kita jalan yang lurus. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal wawancara berbasis komputer. Mudah-mudahan apa yang ada bisa membantu nantinya saat tes dilaksanakan. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Soal wawancara berbasis komputer yang pertama. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan, namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Melakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hanya yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? Jadi jawaban yang tepat adalah mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Kalau A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. 4. Soal yang kedua. Apa hal yang akan Anda lakukan pada hari pertama kerja sebagai ASN nantinya? A. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. B. Diam saja dan menunggu diberi pekerjaan. C. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Ini mana yang gue banget? Pada hari kelulusan Anda nanti dan menjadi sebagai ASN, mudah-mudahan insya-Allah, maka Anda sebagai penyuluh agama Islam P3K akan bekerja, berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. Ini poin yang paling unggul nilainya. Soal yang ketiga. Kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? Nah, ini ditanyakan salah kita. Apa salah kita? A. Saya belum kaya hingga saat ini. Itu bisa jadi. B. Saya pernah tidak membayar gorengan di sekolah. Bisa jadi. C. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Ini tidak mungkin. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Ini tidak logis di pikiran si penanya. D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Ini kejujuran. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Maka kesalahan terbesar yang pernah kita lakukan adalah saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Soal yang keempat. Bagaimana pendapat Anda mengenai kekayaan? Kekayaan. A. Terkadang, kekayaan akan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu.
B. Dengan kekayaan, kita bisa melakukan segalanya yang kita inginkan, apapun itu. C. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. D. Kekayaan adalah tujuan akhir hidup dan harus menjadi fokus utama. Nah, kekayaan ini apa? Apa terkadang memudahkan kita melakukan sesuatu, apa bisa mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan. Kekayaan itu bentuk nyata dari hasil sebuah perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. Ataupun kekayaan adalah tujuan akhir hidup dan harus menjadi fokus utama. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah, sudah bisa Bapak Ibu tebak sendiri, yaitu C. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. Dengan kita kaya, kita bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian itu adalah hasil dari perjuangan kita selama ini dalam mengikuti tes seleksi P3K. Walaupun dengan P3K itu kita kaya, insya Allah. B5. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengajarkan pekerjaan lain. D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? Apa yang akan kita lakukan? Apakah istirahat sejenak? Apakah meminta masukan dari rekan? Atau melupakan membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya? Maka jawaban yang tepat adalah meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Soal yang keenam, apa kekurangan Anda? Tentu kita sendiri mengetahui apa kekurangan kita. Dan perlu dijawab di sini. A. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. B. Tidak suka bekerja kelompok. C. Emosional. D. Terlalu banyak kelebihan. Lucu. Apa kekurangan Anda? Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. Itu kekurangan. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. Karena dengan sebab mengutamakan orang lain, maka diri sendiri kekurangan. Ini kurang untuk diri sendiri. Kemudian tidak suka bekerja kelompok. Kemudian emosional. Kemudian terlalu banyak kelebihan. Sehingga tidak ada kekurangan. Jadi jawaban yang tepat adalah mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. 7. Apakah Anda mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? A. Memaafkannya, karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. B. Memaafkannya, namun saya sulit melupakannya. C. Saya tidak dendam, namun tidak akan pernah mau berteman lagi dengannya. D. Tentu tidak, saya akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Apakah Anda mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Bagaimana? Jawaban yang tepat adalah memaafkannya, karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. Memaafkannya, namun saya sulit melupakan. Kurang tepat. Kemudian saya tidak dendam, namun tidak akan pernah mau berteman lagi dengannya. Itu pun juga tidak boleh. Tentu tidak. Ada juga tidak. Saya akan beri kesempatan untuk membalaskan dendam. Itu yang dilarang. Maka yang tepat di sini adalah memaafkannya, karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. Kalau ada saran ataupun ada masukan dari Bapak Ibu, silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat kepada para penonton yang lain. Soal ke-8. Bagaimana respon Anda jika atasan Anda lebih muda dari Anda? A. Tidak mau disuruh olehnya. B. Biasa saja dan bekerja seperti biasa. C. Memanggilnya dengan namanya. D. Kita menghormati dan menghargainya sebagai pemimpin. Tidak
tidak mau disuruh olehnya. Kurang tepat. Kemudian biasa saja dan bekerja seperti biasa. Juga tidak ada hal yang positif. Kemudian memanggilnya dengan nama. Tetap menghormati dan menghargainya sebagai pemimpin. Ini yang menjadi poin yang ke-8. Jadi nilai yang tertinggi adalah tetap menghormati dan menghargainya sebagai pemimpin. 9. Apakah Anda bersedia mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung pekerjaan Anda nantinya? Saya menunggu rekan kerja saya menguasai terlebih dahulu, lalu saya akan minta diajarkan. Tapi tidak, saya akan berusaha menggunakan cara konvensional sebaik mungkin yang saya bisa. Jadi saya akan bersedia belajar walaupun akan butuh waktu lebih lama bagi saya untuk menguasainya. Jadi saya akan meminta untuk dipindahkan pada divisi yang tidak berhubung langsung dengan teknologi. Ada perkembangan teknologi. Apa Anda bersedia mengikutinya? Maka jawaban yang tepat adalah C. Saya akan bersedia belajar walaupun akan butuh waktu lebih lama bagi saya untuk menguasainya. Karena mengingat kondisi umur P3K itu lebih daripada 35 tahun. Soal ke-10. Jika Anda ditugaskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan rutin harian, apa tindakan yang akan Anda lakukan? Saya akan mencari cara efisien dan efektif supaya lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikannya. B. Dalam kurun waktu tertentu, saya akan meminta pada atasan untuk diberikan jenis pekerjaan yang lain. C. Saya pasti bosan dan jenuh lalu mulai mencari pekerjaan di luar kantor. D. Menyelesaikannya dari pagi sampai menunggu jam pulang kantor. Jadi apa pekerjaan rutin harian? Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Maka jawaban yang tepat adalah saya akan mencari cara efisien dan efektif supaya lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikannya. Soal ke-11. Apa yang Anda ketahui tentang lembaga yang Anda lamar? A. Saya masih belum mencari tahunya. B. Saya sudah mengetahui kode etik dan perilaku pada lembaga ini. C. Saya kenal dengan beberapa pimpinan lembaga ini. D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Maka jawaban yang tepat adalah D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Soal ke-12. Jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? A. Saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B. Ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. D. Tergantung rekan-rekan kerja saya bekerja dengan cara seperti apa. Maka jawaban yang tepat adalah saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. Jawabannya adalah C. Soal ke-13. Apa yang dapat Anda berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? A. Saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. C. Saya disiplin dan bekerja keras. D. Saya tidak pernah melawan perintah atasan.
Nah, ini jawabannya semua benar dan semua penting bagi seorang pekerja. Tapi yang lebih penting apa? Apa yang dapat Anda berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? Jawaban yang tepat adalah saya jujur dan dapat dipercaya. Rupanya kejujuran yang paling utama. Disiplin penting, kerja keras penting, tapi jujur itu lebih penting. Soal ke-14. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja dengan baik. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? Berapa lama waktunya? Jawaban yang tepat adalah C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. Soal ke-15. Bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes CPNS PPK ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari awal seleksi dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Pengalaman Anda dari awal mengikuti tes seleksi P3K ini yaitu A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada jawaban yang lain dari Bapak Ibu yang lebih mengenai dan lebih tinggi nilai bobotnya. Silakan Bapak Ibu kasih saran di kolom komentar. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam membaca adapun dalam pengetikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu dan bagi kawan-kawan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.